Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah mengklik video ini. Syukron jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan diskusi saya dengan seseorang yang mana orang ini sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa beliau adalah seorang pendeta. Setelah saya cek background beliau, ternyata beliau adalah seorang pendeta di sebuah gereja. Nama beliau adalah Pendeta Yeremia Sumigar. Baik teman-teman semuanya, di sini ada hal yang kita diskusikan dengan pendeta ini. Maka dari itu simaklah sampai selesai videonya, ambil cemilannya, ambil kopinya. Baik, nanti silahkan disimpulkan ketika Anda selesai menonton video ini. Terbebas itu dari dia orang muslim dan di luar muslim, tetapi manusia. Kalau urgensi babi, saya tidak percaya dengan hal itu. Masa Allah tidak bilang mati aja kepada babi? Ngapain babi? Atau Allah aja suruh orang-orang Kristen gitu kan? Oh, suruh orang-orang Manado gitu. Saya orang Manado, suruh orang-orang Manado itu suruh babi-babinya pindah ke Manado. Selesai itu 3-4 hari. Lagi pula daging babi di Manado cukup mahal hari-hari ini. Kenapa Allah harus turun tangan? Harus Isa yang turun tangan untuk membunuh babi. Ya, gitu ya. Silakan Pak Ustaz, silakan. Itu jawaban sekalian 3 pertanyaan. Ya. Baik, ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, ketika saya menanyakan kepada Anda masalah Quran surah Ali Imran ayat 49 dengan 157, Anda tidak mau menjawabnya seperti itu. Jadi saya harap ketika hostnya mengambil satu ayat di Quran juga harus mempercayai ayat yang lain agar tidak berdiri dengan 2 kaki atau standar ganda gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Anda saya meyakini Nabi Isa itu menciptakan. Lalu apakah dia sebagai seorang Tuhan? Jawabannya tidak. Coba kalau kita lihat pencipta panci dari tanah, dia bisa bikin panci dari tanah tuh buat kita masak. Apakah dia Tuhan? Ya jelas kagak. Pencipta komputer, apakah dia jadi Tuhan? Kagak. Nah, jadi seperti itu pemikiran kita itu harus jernih, apalagi zamannya zaman modern sekarang gitu. Baik, saya akan jawab. Yang menurut Anda juga Quran surah An-Nisa ayat 157 bertentangan dengan Quran surah Maryam ayat 33. Di situ kan Nabi Isa dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kan seperti itu, dia tidak dibunuh, tidak pula disalib, tapi dia diserupakan. Terus Anda membawa Quran surah Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sebenarnya ini ayat bukannya bertentangan, malah saling mendukung. Kenapa? Coba lihat Maryam 33 itu. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Keselamatan pada hari aku telah dilahirkan. Apakah kita mengakui Nabi Isa itu dilahirkan? Sudah terjadi kan? Yesus itu sudah dilahirkan kan? Terus wa yauma amutu, akan dimatikan. Akan dimatikan artinya saat ini dia belum mati. Itu ayatnya wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali, artinya hari kiamat. Malah Quran surah An-Nisa ayat 157 dengan Maryam 33 itu saling mendukung bahwa Nabi Isa itu belum mati. Karena apa? Di situ host bahasa Arabnya amutu fiil mudhari, kejadian yang akan datang gitu. Kalau Anda bawa Maryam 33 untuk mendukung An-Nisa 157, maka itu adalah ayat yang saling mendukung dan menyatakan Nabi Isa tidak mati, host. Ya, jadi terima kasih atas hal itu. Coba Anda pahami teks Arabnya seperti apa, fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar. Itu fi'il mudhari. Artinya kejadian yang akan datang. Nah, terus masalah urgensi babi. Ya betul, kenapa dia membunuh babi-babi? Karena diutus pertama kali dia tidak pernah menghalalkan babi, tidak pernah mencontohkan makan babi. Lihat Yesus, ketika Yesus itu turun ke muka bumi, 1 ayat saja, apakah dia ada mencontohkan makan babi?
Malah teman-teman Kristen kita menuduh bahwa apa yang masuk itu bukanlah najis, tapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Kan seperti itu. Kalau begitu ban motor pun bisa kita makan, karena nggak najis yang masuk ke mulut. Artinya ketika Yesus atau Nabi Isa turun kedua kalinya membunuh babi-babi, dia akan menegakkan segala hukum dari hukum Taurat yang pernah diajarkan oleh dia ketika dia turun pada waktu dulu. Ingat, Yesus itu mengajarkan kitab para nabi, bukan kitab Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes, bukan. Di dalam kitab para nabi, Imamat 11 nomor 7, babi itu haram, dia tidak pernah mencontohkan makan babi, maka datang kedua kalinya dia akan membunuh babi-babi untuk menegakkan hukum yang dulu dia ajarkan. Jadi seperti itu, Pak Hos. Enggak, jadi urgensinya itu kalau Anda mau tanya, nyambung gitu, nyambung. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Hosnya, bukti Yesus atau Isa adalah Tuhan itu. Coba Hos buka Matius 11:25. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Di dalam Matius 11:25, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Bapa Tuhan langit dan bumi." Di situ siapa yang Tuhan? Apakah Yesus atau Bapa Tuhan langit dan bumi? Coba dijelaskan itu. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, dari tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Isa alaihissalam itu sesuai dengan Maryam 33, dia sudah lahir, peristiwa yang sudah lalu. Oke, saya percaya. Tapi kemudian peristiwa kematiannya itu peristiwa yang akan datang. Tunjukkan saya satu ayat, karena saya lebih fokus aja daripada saya mau jawab banyak pertanyaan. Mungkin itu nanti sebentar di dalam Matius pasal 11 ayat 25 itu mungkin bagian saya akan mempertanggungjawabkan iman itu. Tapi saya lebih fokus kepada silakan Pak Ustadz buktikan kepada saya di mana satu ayat yang mengatakan bahwa Isa akan dibunuh atau akan dimatikan pada akhir zaman. Secara eksplisit Pak Ustadz buktikan bahwa memang ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa akan dibinasakan atau dibunuh pada akhir zaman dan akan dibangkitkan. Kalau ada ayat itu, maka saya berarti mengakui itu tidak ada kontradiksi. Tetapi kalau hanya ayat-ayat yang mengatakan bahwa itu adalah manusia, tidak menunjuk kepada Isa, saya anggap itu adalah sebuah asumsi yang tidak terverifikasi oleh kitab suci. Silakan Pak Ustadz. Baik, jadi Anda meminta untuk dimana menunjukkan bahwa satu ayat Nabi Isa itu akan dimatikan pada turun kedua kalinya. Coba Anda buka di dalam Quran surah Maryam lagi. Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 sampai 64. Di situ wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza shiratum mustaqim. Nabi Isa itu diturunkan lagi untuk kedua kalinya sebagai tanda dekatnya akan hari kiamat. Nah, di situ ya konteksnya satu. Mic-nya host mic Anda kayaknya nggak kedengaran. Ya, QS berapa Pak Ustadz? Yang itu 43 ayat 61. QS 43 ayat 61. Ya. QS 43 ayat 61 ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu, nanti Anda bisa bantah gitu ya. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza shiratum mustaqim. Lihat ayat 63-nya, walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Jadi Nabi Isa itu nanti datang kedua kalinya menjelaskan dengan hikmah bahwa dia dulu diserupakan dengan siapa, terus dia akan menegakkan syariat-syariat yang ada di zaman sekarang. Artinya dia itu nanti meninggalnya ya host ya, bukan karena berdarah. Karena apa? Itu dikuatkan di dalam Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya.
Allah menjadikan aku orang yang diberkati dimanapun. Jadi nggak mungkin dia mati diseret, nggak mungkin mati diludahi, nggak mungkin dia mati ditombak, karena dia orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Dan ingat, bisolati waz zakati madum tuhayya, dia akan mendirikan sholat dan menunaikan zakat sepanjang hidupnya. Sholat di mana ajarannya? Di Islam. Artinya ketika turun kedua kalinya dia akan mendirikan sholat seperti kami dan wafat karena sakit sesuai dengan ayat Al-Quran. Jadi seperti itu. Tolong dijelaskan Matius 11:25 tadi. Coba. Pak Ustadz, saya menghargai Pak Ustadz. Saya menghargai Pak Ustadz. Pak Ustadz adalah orang yang mampu berdiskusi dengan baik dan tidak menyela. Tetapi Pak Ustadz tidak mampu membuktikan kepada saya dan 1.300 orang di bawah ini bahwa Isa itu akan dibunuh pada akhir zaman. Saya ingin membuktikan kepada Pak Ustadz. Jadi sekali lagi ya teman-teman, bahwa Pak Ustadz tidak mampu membuktikan Isa. Saya sudah baca di surat ayat 63 di QS ya, di surat ke-63 Al-Sukhruf 63, di situ tidak ada kata Isa akan dibunuh atau akan mati. Tetapi yang lebih menegangkan dan lebih mengerikan kita, maka saya mau katakan di Al-Maidah 5 ayat 117. Al-Maidah 5 atau surat kelima ayat 117. Di situ menyebutkan bahwa kematian Isa itu sudah terjadi dan sehingga Isa berkata, tolong lihatlah orang-orang yang mengikut aku. Tolong ya Allah, perhatikanlah mereka. Artinya di Al-Maidah atau di surat Al-Maidah 117 itu membuktikan peristiwa kematian Isa alaihissalam itu sudah terjadi. Dan sampai hari ini Pak Ustadz tidak bisa membuktikan. Jadi konsekuensi logis begini Pak Ustadz. Pak Ustadz harus mengakui bahwa saya belum menemukan ayat itu. Nanti bisa dicari itu, dan kita akan berpindah untuk membahas Matius pasal 11 ayat 25. Silakan Pak Ustadz. Baik, tidak ada saya mengatakan Nabi Isa itu akan dibunuh, nggak ada. Beliau itu akan meninggal atau wafat dengan menua, nggak ada dibunuh. Jadi meninggal dan wafatnya sesuai ayat yang saya bacakan itu karena menua, bukan dibunuh gitu loh. Nah, makanya saya bacakan lagi tadi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisolah. Dia menjadi orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Jadi nggak ada Nabi Isa itu mati dibunuh gitu loh Pak. Nah, jadi mungkin Bapak salah tangkap tadi. Jadi untuk kalaunya Quran surah Al-Maidah ayat 117. Coba lihat kosakatanya, mutawafika dengan kata mauta, dengan kata maut itu beda. Tawafa, wafat bisa berarti pingsan, bisa berarti dia tertidur tapi tidak sadarkan diri. Tapi kalau kosakata mauta, maut, seperti di dalam Quran surah Maryam ayat 33 yang Anda permasalahkan tadi, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, mauta amutu, baru sama gitu. Tapi Maryam 33 dengan Al-Maidah 117 itu beda kosakata yang dipakai, digunakan di dalam bahasa Arabnya. Yang di dalam bahasa Arabnya itu adalah tawafa, yang artinya wafat atau pingsan. Nah, jadi seperti itu. Makanya tuh ayatnya kalau Bapak lihat ya keseluruhan, sisanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusinya. Ternyata apa? Memang betul ajaran Nabi Isa atau ajaran dari Yesus itu sendiri telah diubah-ubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dulu Yesus menyampaikan, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Tiba-tiba ada ajaran yang mengatakan tiga di dalam satu. Itu konteksnya dari siapa gitu. Jadi seperti itu maksudnya Pak. Mudah saya menjawab itu. Nah, jadi kita memulai untuk perdiskusian yang baru. Saya sih membawakan Matius 11 nomor 25 apa 26 ya yang saya tanyakan tadi. Coba Bapak jelaskan dulu.
Baik, saya kira saya akan menjelaskan Matius pasal 11 ayat 25. Tetapi perlu teman-teman ketahui ya, bahwa Isa itu mati. Kan tadi Pak Ustadz bilang dia nggak mati, tapi matinya menua. Itu pun semua asumsi, tidak ada fakta secara dalil membuktikan hal itu. Justru saya mengemukakan begitu banyak dalil, tapi kita nggak usah bahas. Saya hargai Pak Ustadz ini, tetapi perlu saudara-saudara ketahui di QS atau di Al-Maidah 117 itu mengatakan bahwa dia mati. Saya bacakan baru saya jawab. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, kata Isa. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Jadi kalau Isa Al-Masih itu wafat di hari tuanya, Anda bayangkan Isa Al-Masih itu umurnya berapa hari ini? Kalau dia belum mati, artinya dia berumur 2024 tahun. Itu artinya tidak ada manusia yang mampu hidup lebih daripada 120 tahun atau 900 tahun pada waktu Adam dan Nabi Adam. Karena tapi Yesus, dia sudah, Isa Al-Masih, dia hidup 2024 tahun, membuktikan bahwa Isa ini makhluk atau dia adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa lagi menua. Karena kalau sudah tua, udah tua betul dia. Nah, lagi pula kata menua itu asumsi dari Pak Ustadz. Tidak ada kata menua di dalam teks-teks yang kita baca tadi. Baik, saya jawab mengenai Matius ya. Saya coba carikan data. Gitu loh Pak Ustadz. Kalau saya berdiskusinya enak Pak. Saya nggak ngejar-ngejar. Matius pasal berapa Pak Ustadz? Tolong. Saya buka Alkitab. Matius 11 ayat 25. Oke ya. Baik, Matius 11 ayat 25 ya, teman-teman. Oke. Dengarkan ini ya. Inilah kira-kira kitab suci itu. Oke. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi pertanyaan Pak Ustadz, pasti ini saya duga, saya tebak. Kenapa Yesus berkata aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi? Pertama, Pak Ustadz harus tahu bahwa Yesus pada waktu dia berbicara dalam pasal ini, dia berada pada posisi sebagai manusia 100%. Kenapa saya mengatakan dia berada pada posisi manusia 100%? Karena dia telah menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman, kalam Allah, kecerdasan Allah, daya cipta Allah itu, yaitu disebut anak Allah, anak manusia itu adalah telah menjadi manusia. Nah, apa tujuan Yesus jadi manusia? Ada dua tujuan utamanya, tetapi saya ingin bagikan dalam konteks ini, dalam konteks yang kita bicarakan. Tujuan pertamanya adalah dia menjadi prototip, contoh sempurna. Dia menjadi contoh yang sangat akurasi, contoh yang diidam-idamkan oleh Sang Khalik, yaitu Bapaknya. Dia menjadi teladan dan dia memberikan contoh itu kepada manusia. Kalau kalian menjadi manusia, kalian harus bersyukur hanya kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Kenapa? Karena di dalam kitab, sebentar saya coba lihat dulu ya, jangan saya salah ya. Di dalam kitab, oke sebentar, di dalam kitab Maleakhi pasal-pasal terakhir, dunia ini sudah kacau. Dunia ini sudah kacau. Manusia melakukan
melakukan keinginan mereka sendiri. Apa yang mau mereka bikin sendiri. Sehingga Yesus itu datang untuk mengembalikan manusia kepada penyembahan yang benar. Jadi jawaban singkatnya sebenarnya itu sih. Saya sedikit berretorika untuk bisa memahami akar persoalan mengapa Yesus datang sebagai manusia. Dia menjadi contoh sempurna dari produk Allah, yaitu manusia. Karena itu Yesus menjadi teladan kepada manusia bahwa manusia aslinya harus bersyukur kepada Allah. Silakan Pak Ustadz. Baik, saya mau tanggapi dari penjelasan Anda. Penjelasan Anda jujur membuat saya tambah bingung gitu. Kenapa? Di situ kan Yesus berkata, aku bersyukur kepada Engkau, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Anda menjelaskan kepada saya pada waktu itu dia saat itu menjadi manusia. Berarti ada dua eksistensi yang mana di sini bersamaan, yang satu Tuhan, yang satu Tuhan. Ada dua biji seperti itu. Atau seperti apa gitu? Apakah jasadnya Yesus yang manusia itu juga Tuhan atau tidak? Kenapa? Ya, banyak di benak saya jadinya pertanyaan. Kenapa Tuhan ini bersyukur kepada Tuhan pula gitu? Jadi berkecamuk dari penjelasan Anda itu. Makanya kalau bisa diringkaskan host biar saya mengerti apa dari maksud Yesus. Dia bersyukur, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kita sudah mengetahui semenjak dulu Tuhan langit dan bumi itu tidak kelihatan. Ya, di perjanjian lama di dalam Yesaya 44 di situ dikatakan, hendak dengan apa engkau menyamakan aku? Tuhannya para nabi dulu nggak pernah jadi manusia. Bilangan 23:19 Allah bukan manusia. Hosea 11 nomor 9 Allah bukan manusia. Yang kudus di tengah-tengahmu. Lalu ketika Matius 11 nomor 25 ini berkata Yesus, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi host, yang mana yang Tuhan? Apakah Yesusnya? Apakah Bapa, Tuhan langit dan bumi tadi? Kalau Anda bilang kedua-duanya, berarti ada dua eksistensi, ada Tuhan, ada dua Tuhan, yang mana Tuhan bersyukur dengan Tuhan jadinya. Coba Anda jelaskan lagi. Baik, saya persingkat penjelasan saya untuk bisa dipahami oleh saudaraku Pak Ustadz Yusuf ini. Ketika Anda ingin tahu bahwa apakah Allah atau apakah Yesus itu ada dua eksistensi, dua keberadaan, maka saya mau katakan benar sekali. Yesus Kristus itu ada dua natur, natur ilahi dan natur insani. Dalam natur insani inilah dia bersyukur kepada Allah. Nah, di mana natur ilahinya? Natur ilahinya sesuai Filipi pasal 2 ayat yang keempat, 5 dan 6 dan ayat yang ketujuh mengatakan bahwa dalam keadaan sebagai ilahi, ia dalam keadaan sebagai kesetaraan dengan Allah, ia telah mengosongkan diri, tidak lagi menyetarakan dirinya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia telah menyerahkan itu semua kepada Sang Sumber, yaitu Bapa Sang Sumber, dan dia menghidupi dalam natur insaninya. Karena itu ketika Yesus mengatakan aku bersyukur bukan sebagai Tuhan, tetapi dia melakukan itu sebagai natur insani, sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Tidak mungkin Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Tentu itu akan membingungkan Anda. Tetapi Yesus, Anda harus pahami bahwa dia telah menjadi manusia, bukan menjadi Tuhan, tetapi menjadi manusia. Tuhan Allah yang menjadi manusia. Nah, Anda sempat menyinggung tadi tentang banyak hal di dalam Allahnya, di dalam Ulangan, di dalam Hosea, di dalam Yesaya 43 ayat 4.
Saya mau katakan, Pak Ustadz tolong jujur, apakah Pak Ustadz percaya kepada Allahnya Ibrahim? Itu silakan Pak Ustadz. Ya, itu penjelasan saya tadi bahwa Yesus dalam natur manusia insaninya dia mengatakan itu, dan karena Pak Ustadz sudah nyenggol-nyenggol perjanjian lama, apakah Allahnya Pak Ustadz itu atau yang Pak Ustadz imani itu sama dengan Allahnya Ibrahim? Silakan. Baik, saya akan jawab. Pada dasarnya Tuhan itu esa gitu ya. Jadi satu Tuhan, tunggalnya Tuhan itu mengutus semua para nabinya. Jadi ceritanya di sini kita hanya mungkin akan berbeda masalah teologi yang dapat kita bahas gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu satu, yang mengutus Nabi Musa, yang mengutus Abraham, dan mengutus para nabi serta rasul yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Pak, begini Pak ya. Ketika Anda menjelaskan bahwa Yesus itu pada saat itu dia 100% manusia, mohon maaf ya, dalam keadaan manusianya gitu. Tetapi dia tidak lepas dengan Bapa yang di sorga. Coba Anda juga buka di 1 Korintus 11 nomor 26. Di 1 Korintus 11 nomor 26, di situ dikatakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan. Nah, sampai ia datang. Artinya manusianya ini juga adalah andil dari ketuhanan tersebut, Pak. Coba Anda buka ya di 1 Korintus 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan. Nah tuh, sampai ia datang. Artinya ketika dia berada di bumi, menurut Paulus itu sendiri, Yesus itu sudah Tuhan, Pak. Jadi kalau dia semenjak manusia bersyukur kepada Tuhan yang lain berarti. Karena menurut Paulus secara fisik kematian Tuhan yang dimaksud oleh Paulus itu jasadnya Yesus yang mati. Kematian Tuhan sampai ia datang. Itu ayatnya 1 Korintus 11 nomor 26. Silakan Anda baca, teman-teman bisa baca juga. Artinya jasad Yesus itu Tuhan menurut Paulus. Maka ketika di Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, artinya Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Atau Anda mau akui Tuhan Anda ada 2 biji. Kayak gimana tuh? Nah, itu sudah saya jawab. Silahkan, saya singkat aja. Baik Pak Ustadz. Jadi begini, apa yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26 tadi, setiap kali kamu makan dan minum dari roti, minum cawan ini, kamu memberitakan tentang kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ada hal yang penting yang harus Pak Ustadz ketahui dalam perspektif pandangan kekristenan kami. Pertama, kami percaya Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Saya juga bisa jadi Tuhan karena dalam perspektif kami Tuhan itu artinya penguasa, atau dalam bahasa lain disebut Tuhan. Namun Allah itu hanya ada satu saja. Makanya kalau Pak Ustadz baca dalam 2 Korintus Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36, pada waktu matinya Allah menjadikan dia Tuhan. Itu lebih geli lagi ayat itu kalau Pak Ustadz memahami bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena kami membedakan antara Tuhan dan Allah. Tuhan itu artinya penguasa alam semesta, sementara Tuhan Allah artinya penguasa dari Allah itu, dari Sang Kholik itu, pencipta itu. Allah itu berbeda dengan Tuhan. Karena itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, Allah menjadikan dia Tuhan setelah dia bangkit dari antara orang mati, menjadikan dia penguasa. Nah, Pak Ustadz tadi dalam Matius itu sudah jawab ya, dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Nah, yang saya mau jawab tadi di dalam Matius pasal 11 ayat 25, itu jawabannya bahwa dia melakukan itu pada keadaannya sebagai manusia. Karena perlu Pak Ustadz ketahui, dalam iman percaya saya yakin bahwa Allah saya itu adalah Esa. Esa bukan dalam arti angka, tetapi Esa dalam kesatuan.
esa dalam kesatuan, yaitu saya percaya Allah saya yang satu yang esa itu dapat bermanifestasi dalam 3 pribadi yang disebut sebagai pribadi Bapa Sang Sumber dan pribadi Anak sebagai Allah, sebagai kalamullah, sebagai firman Allah, dan pribadi Roh Kudus. Mungkin Pak Ustadz ingin cari tahu dari mana saya bisa memahami itu. Saya memberikan analogi dalam kehidupan saya manusia, Pak Ustadz, bahwa di dalam tubuh Pak Ustadz itu dalam kemanusiaan Pak Ustadz itu terdapat tubuh, jasad, roh, dan jiwa, di mana ketiganya itu tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Karena apabila yang satu dipisahkan, maka tidak bergunalah yang dua, alias mati. Dalam keadaannya sebagai manusia, Sang Ilahi Yesus Kristus itu tentu dia telah menyerahkan kesetaraan dia dengan Bapa, kesetaraan dia sebagai Allah itu kepada Bapa, kepada Sang Sumber, dan dia sedang berbicara dalam hal ini. Dia adalah makhluk insani sebagai insani. Begitu. Silakan. Sorry. Masih ada satu lagi. Ketika Pak Ustadz menjawab mengenai pertanyaan saya, apakah Allah Pak Ustadz itu sama dengan Allah Ibrahim, maka Pak Ustadz mengatakan masih sedikit ragu, tapi saya membacanya Pak Ustadz mengatakan sama. Kalau Pak Ustadz mengatakan sama, ada konsekuensi logis yang akan Pak Ustadz pertanggungjawabkan. Tetapi itu tentu di sesi berikutnya. Silakan menanggapi pernyataan saya. Baik, jadi begini Pak ya, ketika Anda menjelaskan tadi, saya dengarkan ada membuat saya tambah heran. Itu kenapa Allah membangkitkan Tuhan? Itu macam mana pula itu? Allah membangkitkan Tuhan. Bukankah Yesus berkata, Pak, Bapa lebih besar daripada aku? Kan kayak gitu. Bapa lebih besar daripada aku. Yang mengutus dan yang diutus, kata Yesus, itu yang diutus tidak lebih besar daripada yang mengutus. Itu ada di kitab Bapa. Nah, terus tentang permasalahan 1 Korintus 11 nomor 26 tentang ayat kematian Tuhan, Anda bantah saya katanya bahwa Yesus itu Tuhan, Allah itu segala sumber. Baik Pak, begini, coba Anda buka lagi di Lukas 24 di ayat 3. Di situ dikatakan, dan setelah mereka mau masuk, tidak menemukan mayat Tuhan. Mayat Tuhan Yesus, kayak gitu kosakatanya, mayat Tuhan Yesus. Artinya Pak, ketika dia mengucapkan di Matius 11 nomor 26, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, artinya status Yesus pada saat itu dia juga Tuhan gitu. Coba buka Lukas 24 nomor 3 tuh, mayat Tuhan yang hilang. Artinya kan jasad Yesus itu juga Tuhan menurut Lukas 24 sama 1 Korintus 11 tadi. Makanya saya bilang posisi Yesus saat di Matius 11 nomor 26 itu dia statusnya sudah jadi Tuhan menurut Lukas 24 nomor 3. Nah, maka dari itu saya menyimpulkan tadi. Menyimpulkan seperti apa? Oh, ini berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Kata Bapak enggak. Bapak menjelaskan Allah membangkitkan Tuhan. Ini macam mana pula Allah membangkitkan Tuhan? Makin tambah bingung saya jadinya gitu. Nah, jadi tolong dijelaskan secara paripurna, terus dalil dengan data urutannya seperti apa gitu, biar saya ngerti. Soalnya apa? Saya berpikir dari tadi, Bapak ini jelasin apa gitu tentang masalah Korintus. Padahal kan saya minta dari inti permasalahannya itu dari Matius 11 nomor 25. Kenapa di situ Yesus bersyukur kepada Bapa? Bukankah dia statusnya itu Tuhan? Kata Anda bukan. Dia itu waktu itu manusia. Lalu saya bantah dengan 1 Korintus 11:26.
Dan di Lukas 24 nomor 3, di situ dia statusnya sudah Tuhan. Karena apa? Orang-orang mengatakan mayat Tuhan Yesus itu hilang. Mayat Tuhan artinya kan jasadnya. Jasadnya sudah Tuhan. Bertentangan dengan penjelasan Bapak tadi gitu. Nah, maka dari itu, Pak, tolong dijelaskan dalilnya secara merata, susunannya seperti apa biar kami mengerti gitu. Kenapa sih ada Tuhan bersyukur kepada Tuhan? Nah, biar orang juga nggak bingung dan edukasi untuk semuanya. Terus, apakah Tuhan Anda tetap satu pada saat Yesus itu bersyukur atau jadi dua biji gitu? Nah, itu juga tolong dijelaskan. Berkaitan tentang masalah Nabi Ibrahim, apakah sama para nabi itu Tuhannya? Saya sudah bilang sama. Ya, maka saya akan membawakan dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada idza hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim terus wa Ishaqa wa Ismaila, semuanya di situ sama. Jadi seperti itu Pak jawaban saya. Kalau Anda mau menanyakan itu, saya pakai dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Nah, tolong Bapak jelaskan tentang masalah Matius 11 25, saya dengarkan lagi karena saya tambahin ayatnya dengan Lukas 24 nomor 3 yang mana mayat Tuhan yang hilang di situ artinya jasad Yesus itu sudah menjadi Tuhan gitu di saat dia bersyukur. Coba silakan. Baik Pak Ustadz. Yang terakhir saya melihat itu asumsi Anda ketika Anda mengatakan bahwa mayat itu sudah hilang. Contoh ketika saya pergi ke kubur dan mengatakan di mana, saya menyebut contoh di mana si contoh saya menggunakan nama siapa ya, nama yang paling mudah dipahami, Jai lah ya. Ketika saya mengatakan kepada orang, "Hei, di mana Jai? Di mana Jai?" Jai itu artinya orang yang telah mati tadi. Kok kuburnya sudah nggak ada, sudah terbuka. Apakah saya mau katakan bahwa Jai itu hidup? Jadi begini Pak Ustadz, mengenai masalah tadi saya sudah katakan berkali-kali kepada Anda bahwa Yesus itu ada dua natur ilahi dan natur insani. Ketika di ayat 25 itu 11:25 tadi, itu natur insani yang berbicara, dia menjadi prototip, dia menjadi contoh manusia yang sempurna. Karena Alkitab kami mengatakan Yesus datang sebagai manusia, dia datang sebagai manusia. Dan kemudian Anda mengatakan, tetapi buktinya mereka mengatakan di mana Tuhan pada waktu dikubur. Maka saya katakan betul sekali, karena Yesus itu memang adalah Tuhan. Dia mengakui dirinya adalah Tuhan. Makanya kami selalu mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13, inilah pengakuan Yesus bahwa benar katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Meskipun kalian melawannya, meskipun kalian mencoba untuk tidak mengatakannya tidak, tapi saya mau katakan Pak Ustadz, dari pembicaraan kita tadi ini, Pak Ustadz sudah mengakui bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan. Oke, sekarang persoalannya Pak Ustadz menuntut kepada saya, apakah Tuhan itu yang bersyukur kepada Tuhan Allah? Maka saya mau katakan benar, sebagai Tuhan penguasa alam semesta, Yesus sebagai Tuhan penguasa, ia bersyukur kepada Tuhan Allah. Saya sudah bilang Tuhan dan Allah kita berbeda. Kita nggak sama, Tuhan kita nggak sama dengan Allah. Beda dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz kan mengatakan Tuhan dan Allah itu sama. Tapi bagi kami Tuhan itu beda, penguasa, sementara Allah itu adalah Kholik. Dan Yesus itu dalam kemanusiaannya di bumi ini, dia sebagai Tuhan. Karena si ilahinya, sebagai ilahinya itu sudah diserahkan kepada Sang Bapa sebagai Sang Sumber. Jadi pada waktu Yesus ada di bumi selama 33 tahun setengah, jangankan Pak Ustadz mau berpikir bahwa dia itu Allah. Bukan, dia itu Tuhan. Tuhan itu penguasa
Dan Yesus itu memang adalah Tuhan, dia adalah penguasa. Begitu. Jadi jangan Pak Ustadz berpikir, oh Tuhan itu berarti Allah. Ya tidak. Allah kami itu, Allah beda dengan Tuhan. Itu yang harus dipahami dulu, bahwa Allah dan Tuhan beda dalam perspektif kami kekristenan. Namun Yesus itu adalah Allah yang menjadi daging, itu kan ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan siapa dia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia itu, dia itu ada naturnya, natur insaninya yang tidak lepas dalam dirinya. Dia menjadi contoh. Nah, sekarang Anda membawa yang bersyukur di situ adalah manusia. Itu jawaban saya, tidak berbelit. Silakan Anda mau percaya atau tidak, bahwa yang bersyukur di situ dalam naturnya sebagai manusia. Nah, sekarang dikubur ketika Maria dan perempuan-perempuan itu mengatakan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Artinya Tuhan memang tidak lagi ditemukan di saat itu. Nanti Pak Ustadz boleh baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Saya ajak Pak Ustadz untuk tolong buka di Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Tolong Pak Ustadz, nggak ada mayatnya ya. Maka ini jawabannya. Sebentar Pak Ustadz, saya carikan ya. Oke ya. Oke, dengarkan ini baik-baik Pak Ustadz. Jadi pada waktu mereka masuk ke dalam kubur, mereka bertanya, di mana mayat Tuhan Yesus? Itu yang ingin ditanyakan oleh Pak Ustadz. Sekarang saya jawab pakai dalil. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya pada waktu Yesus disalib, dia mati, dan setelah dia bangkit, dia adalah Tuhan. Allah menjadikan dia Tuhan. Jadi tidak ada yang salah ayat itu. Kan ini ceritanya dia sudah mati dan sudah diangkat, sudah kembali ke hakikatnya sebagai penguasa. Dalam 1 Korintus 11 tadi mengenai kamu mengingat akan kematian dan dari Tuhan Yesus, kamu minum darah, makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Artinya pada waktu itu bukan saat Yesus masih di bumi, setelah dia sudah dibangkitkan. Karena cawan yang dimaksud oleh Paulus dalam 1 Korintus itu untuk mengingat. Coba Pak Ustadz baca baik-baik ayatnya. Mengingat akan kematian dan kebangkitannya, mengingat akan penderitaan pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi itu ditujukan kepada kami untuk mengingat dia telah mati. Nah, dalam keadaannya sudah mati itu, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi saya kira Pak Ustadz tidak ada keraguan. Jadi nggak boleh lagi Pak Ustadz bilang, oh kok saya bingung. Nggak bingung. Kan yang Pak Ustadz ceritakan, yang dalil yang Pak Ustadz tunjukkan ini adalah paskah kematiannya. Artinya paskah kebangkitannya. Yesus sudah bangkit. Nah, menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, Yesus telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Silakan. Ini Pak, ada yang aneh dari penjelasan Anda. Pada saat di Matius 11 nomor 25 itu, kata Anda, dia bersyukur itu karena kemanusiaannya. Dia itu Tuhan berkuasa, kata Anda dari penjelasan Anda tadi. Coba Anda ingat lagi di dalam Bible itu yang saya bacakan. Di Yohanes 5:37 itu kan dia mengaku sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah terus di mana dia kuasanya, Pak? Di mana kuasanya? Saat dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi tersebut, gitulah.
Nah itu jadi keblunderan lagi. Di sini saya lihat sepertinya adu mekanik gitu loh. Kitab Bapak sendiri adu mekanik. Yesus mengatakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tetapi Anda menjelaskan kepada saya bahwa dia Tuhan, penguasa gitu. Ini mana yang mau saya percaya jadinya? Nah, jadi seperti itu poinnya, Pak. Yang kedua, saya mau tanggapi tentang masalah Allah membangkitkan Tuhan. Ketika Anda tidak menyamakan Allah dengan Tuhan, itu gimana definisinya gitu loh? Apa definisi Allah menurut Anda? Apa definisi Tuhan menurut Anda gitu? Itu Anda lupa menjelaskan, tetapi tadi Anda beralih ke masalah KPR tadi yang Anda bawakan. Pak, coba Anda buka juga ya di dalam Roma 14 nomor 9. Di situ dikatakan Yesus itu mati lalu bangkit pada hari yang ketiga supaya dia menjadi Tuhan. Artinya Pak, syarat menjadi Tuhan itu harus mati dulu juga. Makanya yang saya bawakan tadi di dalam Lukas 24 itu mereka ribut mencari mayat Tuhan gitu. Lah Bapak bilang pada saat itu Yesus bersyukur di muka bumi sebagai manusia. Dia itu terlahir sebagai manusia, anggaplah keseluruhan dia manusiawi, bukan sifat ilahi. Pak, itu di ayat Anda di mana dikatakan seperti itu? Pasti Yesus itu lebih tahu tentang dirinya, pasti itu. Bukan orang lain yang mengetahui tentang diri Yesus itu sendiri. Kalaupun dia ilahi, maka pasti dia akan ngomong. Entah dia ngomong, aku berasal dari firman, boleh. Pasti itu tentang dirinya. Tetapi dia tidak ada ngomong seperti itu, aku berasal dari firman, nggak ada. Tetapi Anda semua mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Pada Yohanes 1 nomor 14 itu kan teologi atau doktrin dari kekristenan. Saya rasa ya Pak ya, lebih baik kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa dia adalah utusan, dia adalah manusia biasa, sebagaimana dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, dan mengenal satu-satunya Allah yang benar gitu. Allah itu Esa, itu yang dia sampaikan, mau hidup yang kekal, akui Allah gitu sebagai Tuhan, bukan mengakui atau menyembah Yesus itu sendiri. Jadi saya agak bingung, masih bingung juga, tapi nggak apa-apa lah, itu jawaban Anda saya hargai gitu, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah berusaha menjelaskan, tinggal orang-orang saja untuk menilainya. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak tanggapi dulu, saya izin mau keluar dulu, saya mau ada yang dibeli keluar habis ini. Baik Pak Ustadz, begini, sebelum Pak Ustadz keluar, saya mohon kita bahas tentang Abraham. 5 menit aja kita bahas tentang Abraham. Kan kata Pak Ustadz tadi bahwa Allahnya, kita tiktokan aja Pak, tapi tiktokan santai, santun ya. Baik, kata Pak Ustadz tadi, tolong Pak Ustadz mic-nya dihidupkan ya. Apakah benar, saya ingin konfirmasi lagi, apakah benar bahwa Allahnya Ibrahim dan Allahnya Nabi Muhammad itu sama? Sama, baik. Kalau begitu berarti apa yang dilakukan menurut atau apa yang dipercaya oleh Abraham, tentu Pak Ustadz dan Nabi Muhammad percaya, betul? Ya, tentang Allah. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Betul? Betul, oke. Kalau begitu, di dalam kitab suci kami, Allah dalam Kejadian 18 ayat yang pertama, di situ jelas-jelas Ibrahim membenarkan Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 1 ayat 26. Di mana di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia itu sama seperti kita, segambar dengan kita. Kemudian Abraham membuktikan dan menyaksikan kepada kita dalam Kejadian pasal 18 ayat pertama, maka Allah menampakkan diri
kepada Abraham di ayat yang pertama. Di ayat yang kedua, Allah yang menampakkan diri kepada Abraham itu berbentuk atau berupa manusia. Abraham mengangkat wajahnya dan melihat ada 3 orang yang sedang berjalan, dan berlarilah Abraham menemui mereka dan memohon kepada mereka untuk mereka datang di kemahnya. Sekarang pertanyaan saya, ada 2 pertanyaan saya sebelum Pak Ustadz akan menjawab dengan cepat. Pertanyaan, apakah Pak Ustadz percaya apa yang dilakukan oleh Abraham yang dinarasikan dalam kitab suci kami? Dan yang kedua, apakah Pak Ustadz percaya bahwa Allah bisa menjadi manusia? Silakan Pak Ustadz. Begini Pak, kalau Anda bacakan kepada saya Genesis 18 itu, kejadian 18 itu, coba Anda baca, itu kan yang datang kepada Abraham yang menjadi manusia itu adalah utusan dari Tuhan, yaitu 3 malaikat. Coba baca yang lengkap. Coba baca yang lengkap. Jadi jangan disambung-sambungkan dengan kejadian 1, 26 dan 27. Beda. Di situ Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Beda. Kalau dengan Genesis, cerita Abraham itu 3 malaikat yang diutus untuk menemui Abraham menjelma menjadi manusia. Kalau malaikat menjelma menjadi manusia, saya percaya, nggak apa-apa, karena ada ceritanya tentang masalah Maryam ketika menemui malaikat Jibril ketika menemui Maria. Jadi kalau malaikat menjadi manusia, saya no problem gitu, no problem kalau untuk masalah itu. Terus untuk Bapak katakan kepada saya, apakah saya mempercayai bahwa Tuhan itu menjadi manusia? Buat apa bukan Pak Ustadz, bukan Pak Ustadz, maksud saya, pertanyaan saya, apakah Pak Ustadz percaya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia? Nah gini, apakah saya percaya Tuhan bisa menjadi manusia? Jawabannya jelas dia tidak mau. Kalau bisa atau tidak bisanya, semuanya pasti bisa kan, tapi dia ada mustahilnya, ada tidak bisa, bukan tidak bisa sih, intinya nggak mau sih menurut saya. Kenapa? Begini Pak, masalahnya saya analogikan ya. Saya melepas celana saya di dalam kamar itu bisa gitu. Saya lalu ke mall, saya melepas celana saya di mall juga bisa. Tapi di mall apakah cocok tempatnya saya lepas celana? Nggak cocok kan? Artinya ada sesuatu yang tidak pantas untuk Tuhan gitu. Saya lepas celana di kamar, monggo siapa yang lihat. Kalau saya lepas celana di mall, waduh ini kata orang ODGJ ini. Artinya manusia saja ada yang tidak pantas untuk manusia gitu loh Pak. Apalagi untuk Tuhan. Jadi seperti itu jawaban saya. Baik Pak Ustadz, sebelum Anda pergi saya ingin menjelaskan, nanti kita bahas Pak Ustadz ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Ustadz. Kita nanti bisa ada tema-tema gini Pak Ustadz. Sebelum Anda tinggalkan tempat ini, saya hanya mau katakan bahwa dalam Genesis atau Kejadian pasal 18 ayat 1, di situ berbicara mengenai Tuhan, tidak berbicara mengenai malaikat. Karena kalau Pak Ustadz baca di ayat 9 dari 10, maka berfirmanlah mereka itu kepada Abraham mengenai Sarah akan lahir. Tapi saya kira nanti kita bahas itu ke depan Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz sudah masuk. Dan Anda orang yang sehat baik, selalu. santun bahasanya juga saya senang gitu, tidak memotong-motong. Iya. Add aja, siapa tahu nanti ada pembahasan lain bisa kita bahas lagi. Oke, kita bisa PK Pak ya, supaya tidak ada yang ganggu-ganggu masuk. Karena gini, saya sudah sering lihat VT Bapak bersama Anak Batak, bersama Lai Rudi, bersama debater-debater lain. Saya berpikir kapan Bapak bisa masuk ke komal saya, karena saya kurang pede kalau masuk ke komal Bapak kan begitu, kayak takut nggak diterima-terima kan. Nah, Bapak sudah datang dan kita sudah berdiskusi. Saya kira ini bisa berlanjut ke depan. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, salam hangat saya untuk keluarga di rumah ya. Di bawah ya, assalamualaikum buat Muslim. Selamat malam buat yang Kristen. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, silakan turun Pak Ustadz. Baik, oke ya. Nah, itulah perdiskusian dengan Pendeta Yeremia. Silakan teman-teman semuanya menilai sendiri dan silakan berkomentar di kolom komentar apa penilaian Anda terhadap diskusi ini. Insya Allah nanti akan saya baca satu persatu ya, meskipun tidak saya balas satu persatu.
Syukron, jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.